Selamat pagi Sobat Widi. Salam damai, salam sejahtera, salam lestari untuk kalian semua. Pagi hari ini kita ada di mana, Cek? Ada di Merbabu. Nah, nggak kelihatan. Kita sekarang hanya bertiga saja sama Teh Cucu. Kita mau ke Gunung Merbabu via Tekelan. Ini adalah Gunung Jawa Tengah perdana kita. Yeay. Jadi nanti kedepannya mungkin kita akan menjelajahi Jawa Tengahan. Oke, sip. Menyala. Oke, bagaimana keseruan kita selanjutnya? Jangan lupa ya nonton. Terus jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa juga like, comment, and share. Oke. Ikuti terus perjalanan kita hari ini, Sobat Widi. Jadi nanti kita ke sana. Kita akan menjelajahi 7 puncak Merbabu. Merbabu, aku pergi untuk kehilangan pikiran dan menemukan jiwaku. Sebelum itu di sini gunung, di sana gunung. Di Di tengahnya Pulau Jawa. Kaptennya bingung, Followernya bingung. Yang penting kita Ketawa. Hahaha. Sana sini gunung, tak bahaya tak. Oke Sobat Widi, sudah di pos 1 lagi. Cepet ya? Iya, 5 menit naik ojek. Kita ini kan pendaki yang ingin cepat sampai, kalau bisa mah sampai puncak naik naik ojeknya. Oke, nggak apa-apa ya, intermezzo dikit. Jadi ini udah pos 1. Pos 1 itu Pending ya. Pending. Kita lebih suka nonton pegunungan. Iya. Ya. Ini di sini ada sumber air di pos 1. Ya, kita coba. Asik. Ya, oke. Kita lanjut ya. Karena belum capek, jadi kita lanjut langsung pos 2. Ya. Oke, lanjut sobat. Sobat Widi, sudah di jembatan kayu. Nah, ini sungainya kering. Kalau misalnya belum ada jembatan dulu, kita lewatnya ke sana terus nyebrang situ. Kadang sudah ada jembatan. Ini kalau airnya lagi deras bisa diambil buat minum. Kering guys airnya. Sungainya lagi kering.
kamera. Kemana? Kanan kiri? Sama aja. Lanjutin aja. HM10. Berarti kita sudah 1 kilo dari BC. Pelan-pelan Pak Cupil. Baiklah. Oke, Sobat PD, kalau ada yang bertanya kenapa lewat Tekelan, karena kalau kita ke Merbabu, kita pengen langsung cobain 7 puncak. Jadi keistimewaan via Tekelan ini, kita bisa dapat 7 puncak asal ada kemauan, keberanian, dan percaya diri. Oke, ya. Apakah dari jalur lain bisa? Mungkin sebenarnya bisa, hanya saja bolak-balik jadinya, jadi tidak worth it. Jadi kalau misalnya mau dapat 7 puncak via Tekelan, oke? Hati-hati. Bisa deh. Oke. Ya sobat, di sini ada persimpangan. Kayaknya sih yang lurus itu sudah ditutup, jalur lama kayaknya. Aku sama berat. Kita coba ke kanan aja ya. Kayaknya lebih landai deh. Ya. Kalau berat tuh jadi makannya ke dada, Ci. Makanya emang jangan terlalu berat deh. Menuju puncak. Sukseskan. Semangat. Oke. Ada yang ke kanan. Ada yang lurus. Kayaknya sama-sama aja. Hanya saja ini mungkin Coba, Ci, langsung ke atas sana tuh. Langsung tapi di dunia buah terjal. malah berkualitas Kalau lah. ini sih kayaknya Soalnya aku suka gelap muter. membeli buah-buahan di pinggir jalan teh. oke. Ya, kita ke sana aja deh. Ini juga di sini ada tulisannya sih. Saya lewat jalur yang tadi ke kanan ya. Harusnya kan tadi lewat di bawah situ petunjuknya. Karena saya penasaran, saya jadi lewat atas. Dan begini jalannya, dan akhirnya kelihatan tuh pos 2-nya.
Tuh pos 2. Kayaknya sama aja sih. Sama-sama nggak masalah sih jalurnya. Oke. Ya, kita tinggal nunggu Jenny sama Teh Cucu yang lagi istirahat di bawah. Wah, pemandangannya. Ih, keren banget ya. Mantap. Nah, itu dia. Halo. Iya. Wah, bener lebih enak lewat atas itu. Kok kayak gitu mah. Pidi, mending lewat jalan saya, jangan lewat jalan Jenny ini. Itu tandanya tadi sedikit menyesatkan. Tapi nggak apa-apa kalau mau melatih kaki sih. Jangan. Bener, lebih enak lewat jalan yang saya nih, yang ini. Tuh pos 2 tuh. Pos 2 Pereng Putih. Dan akhirnya Sobat Pidi, kami pun sampai di pos 2. Pos 2 Merbabu via Tekelan ini adalah pos terindah yang pernah kami datangi. Dari pos 2 ini kami bisa melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Hanya saja kalau sudah tertutup kabut, ya hanya tembok putih yang bisa dilihat. Tapi pada pendakian kita hari ini, cuaca begitu cerah, pemandangan terbuka, keren banget lah pokoknya. Mantap, luar biasa. Keren Ce, keren Teh. Itu ada mata air, bisa langsung minum di situ. Jadi Sobat Pidi, kalau lewat Tekelan ini kita bisa dapat 7 puncak. Puncak pertama itu Watu Gubuk, puncak kedua itu Pemancar, ketiga itu Geger Sapi, keempat Odorante, kelima Syarif, keenam K9 Kenteng Songo, dan yang terakhir Triangulasi. Oke, ini baru di pos 2. Pemandangannya luar biasa, keren banget.
Ya, Sobat Pidi. Ini ada pos air. Perjalanan setelah 2 ke 3. Itu dia. Oke Sobat Pidi, akasia kembar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akasia kembar. Jagalah kelestarian alam seperti kamu menjaga ibumu. Ini akasianya kiri kanan, yang masih hidup yang sebelah kanan, yang kiri sudah tinggal ranting. Ya, semoga. Kalau kami akasia tidak kembar, tidak kembar, heterogen. Jadi jangan pakai tatik. Ya, banyak orang yang bilang, yang percaya bahwa ini adalah gerbang menuju dunia lain. Ya, tergantung kalian deh percaya atau tidak. Yang penting hati kalian selalu bersih ya. Oke, istirahat dulu. Kenapa? Melepas aura-aura negatif. Aku akhirnya bisa memeluk kamu. Ya, biasa aku cuma nonton dari YouTube. Akhirnya aku kesampaian. Semoga pulang dengan aura positif yang lebih bertambah. Ya Allah, sembuhkanlah anakku ya Allah. Terima kasih. Akasia kembar. Oke, Sobat Pidi, sabar nak satu. Sabar nak satu. Ingat kata emak, sukses itu butuh proses. Jangan menyerah nak. Sabar nak. Ayo sobat, detik-detik akasia tunggal. Akasia tunggal di HM22. Ini yang sudah rubuh akasia tunggalnya. Kalau kalian tanya, Kak, kok antar pos membutuhkan waktu yang lama? Apakah jauh? Jawabannya tidak jauh kok. Kenapa lama? Ya karena kami banyak berhenti
bukannya lelah, namun kami banyak berfoto karena sayang aja melewatkan view yang bagus ini. Makasih ya tumbang tumbang. 24. Berarti kita sudah berada 2,4 kilo dari BC. Oke Sobat Bidi, Sabarnak 2. Semangat nak, suksesmu di depan mata. Sabarnak 2. Semangat nak, suksesmu di depan mata. Ya, lanjut teh, ke sana teh. Aduh anginnya. Aduh anginnya. Semangat ya. Hilangkan egomu. Hidupmu sedang diuji. Ayo, semangat ya. Semangat dong. Hilangkan egomu. Cepet. Egomu sedang diuji. Gumo mentul. Pos 3. Sebenarnya sepanjang jalan kami disuguhi dengan pemandangan yang indah sekali. Namun, selepas dari pos 3, ketika kabut sudah mulai hilang, cuaca cerah, baru di situ kami menyadari bahwa pemandangannya sangat-sangat luar biasa. Tak berhenti kami memuji Tuhan atas keindahan yang ada di depan mata kami ini. Luar biasa. Pos 4. Camp area. Sobat PD, ini kita dilema. Jadi dari pengalaman pendaki yang baru saja kita temui di jalan yang baru turun, tadi malam di puncak itu ada badai. Mereka sampai mengungsi ke shelter. Mereka menyarankan kita untuk ngecamp aja di pos 4 biar aman. Nah, sementara kita mau diskusi dulu deh. Ya. Ini adalah pos 4. Lempong Sampan. Oke. Kita diskusi dulu. Di sini guys. Di sini aja. Soalnya tadi kata yang udah nginep di atas sana pemancar katanya anginnya lagi gede badai. Jadi kemarin itu mereka Sampai masuk shelter. Ya? tenda itunya anginnya pusarannya. Dan mereka jadi akhirnya nggak tidur di tenda, jadinya tidur di shelter. Dijawab dengan tuntas Ya, sudah deh. Sudah kita di Ya, sini aja. sini aja ya. Kita jadi Ya. aman. Seperti yang iya. Ada satu dilema lagi yang harus kami hadapi, yaitu ketersediaan air. Rencana awal, kalau kami camp di puncak pemancar, kami akan ambil air di sumber mata air yang ada di bawah puncak Geger Sapi. Namun,
Akhirnya kami camp di pos 4 yang seharusnya kami mengambil air di pos air yang ada di antara pos 2 dan pos 3. Setelah kami berdiskusi sambil makan siang, akhirnya kami memutuskan untuk naik ke puncak 1, yaitu puncak Watu Gubuk. Lalu lanjut ke puncak 2, yaitu puncak Pemancar. Sehabis itu, biarkan saya sendiri yang ambil air di sumber air yang ada di bawah puncak Geger Sapi. Kemudian balik lagi ke puncak Pemancar, lalu bersama-sama turun ke pos 4. Ya, kalau gitu besok balik lagi ke puncak Pemancar dan terus ke puncak 3 sampai 7 dong. Ya, mau gimana lagi? Di bawah happy aja. Haha. Saya mau kemana? Mau ke puncak Watu Gubuk sama Pemancar, terus ambil air. Terus Nanti kita nginepin di balik situ. lagi ke Tujuan kita tuh. ini, ke pos 4. Terus besok naik lagi. Uhuy banget. Spontan. Mumpung di sini ya, kita hajar semua puncaknya. Ya, lanjut. Asik ya, puncak Merbabu. Jalannya terjal begini. Semangat! Oke Sobat Pidi, ini persimpangan yang kiri ke Watu Gubuk, sana yang kanan ke Pemancar, yang lurus Pemancar, sana juga bisa, sana bisa, tapi kita ke Watu Gubuk tuh, Watu Gubuknya udah kelihatan tuh. Ya lanjut, kita selesaikan, sukseskan puncak pertama, ketik-ketik ke puncak Watu Gubuk. Watu Gubuk, puncak pertama. Nah, itu puncak Syarif tuh. Itu puncak Syarif. Ini Watu Gubuk. Satu puncak kita sukseskan. Puncak 1 Watu Gubuk. Jaga sikap dan lisanmu. Alam bukan tempat bercanda. Oke. Dari Watu Gubuk lanjut ke
puncak kedua. Puncak pemancar. Sana. Rada susah nih. Wah, gila bener bagus banget. Mantap. Itu lautan awannya di sana kanan. Guys, the north face of Merbabu. Tekelan. Dan ternyata Gunung Kembar Jawa Tengah sudah mengajak kita untuk ke sana. Next ya, kita ke sana, Sindoro Sumbi. Nah, ini ada persimpangan. Ke kanan Tekelan, ke kiri Cuntel. Hanya saja menurut informasi, ya saya nggak tahu sih, tadi menurut porter yang kita temui di bawah, bahwa Cuntel sudah ditutup, sudah tidak ada atau tidak boleh dilakukan pendakian lagi karena masyarakat sekitarnya ingin lebih fokus pada desa wisata, katanya seperti itu. Coba ya Sobat PD, kalau ada yang tahu komen di bawah. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di puncak yang kedua, yaitu puncak pemancar. Dan sayang sekali pemancarnya sudah rubuh. Nah, harusnya kita ngecampnya di sini. Hanya saja kita tidak berani karena pendaki yang tadi malam ngecamp di sini terkena badai. Nah, oleh karena itu kami tidak berani, jadi kami melakukan campnya di pos 4 saja. Ya, inilah puncak pemancar 2847 MDPL. Ini pemancar yang sudah rubuh. Jadi dari puncak pemancar di belakang sana harus terus ke sini untuk ke puncak berikutnya. Tapi hari ini sih kayaknya sudah cukup sampai puncak pemancar saja. Sekarang saya mau ambil air dulu untuk kebutuhan nanti malam sampai besok. Sekitar 30 menit ke atas sini. Kita ke kanan mau ambil air. Oke, Sobat PD, inilah perjuangan untuk ngambil air. Seperti ini jadi ya, hati-hati lah. Inilah perjuangan ngambil air. Ya Sobat PD, tolong menolong, gotong royong. Inilah contohnya, berat sama dipikul, ringan sangat sama dijinjing. Tapi kalau mikul air banyak itu dari puncak sih ya PR ya.
nama Gunung Merbabu. Nanu, Gabahayatan. Oke, Sobat Pidi. Hari kedua ekspedisi 7 puncak. Berarti tinggal 5 puncak lagi akan kita mulai. Yes. Doakan kami ya. Harus. Oke. Ikuti terus. Wuh. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kaptennya bingung, yang ikut juga bingung. Yang penting bisa ketawa. Yeay. Ya, Sobat Pidi, kan banyak jalan menyanyikan pemandangan yang dari pemancar kita lanjut. Inilah jalannya. Wah, memang keren kan? Hai Bu Cucu. Aduh, Bu Cucu lagi disip jalan-jalan aja. Ya. Besok Ini jalannya tuh begini. Yuk, kita masuk. Perbatasan yang sana Semarang, yang ke kiri ini Magelang. Jadi pemancar masih punya Semarang ya. Oke, lanjut. Jadi, Sobat Pidi, di puncak ketiga yaitu puncak Geger Sapi, tidak ada plakat atau pelangnya. Itu yang sering membuat para pendaki kebingungan. Setidaknya membuat kami bingung. Bagi Sobat Pidi yang tahu di mana plakat atau pelangnya, tulis di kolom komentar ya. Oh, udah tuh Edelweisnya.
Sepanjang pendakian, kami sering bertemu dengan bocah pendaki. Meski bocah, namun sudah sering naik ke berbagai gunung di Jawa. Salah satunya dengan bocah pendaki ini. Dan ternyata dia baru berusia 8 tahun. Luar biasa. Dan sepertinya Merbabu ini bisa menjadi referensi bagi Sobat Pidi yang ingin mengajak keluarganya untuk hiking. Oke, kalau yang ke kanan itu bisa, tapi jalurnya tanah dan terjal. Calon subscriber Pamacidot nih. Nah, ini juga deh. In frame dulu, oh ya yang sadar kamera ya. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati. Diam-diam aja. Sobat Pidi, dari sini ini ada pertigaan. Pokoknya batasnya ini batu besar. Kita ke atas lagi. Sebelum dilanjut videonya, boleh dong saya minta di subscribe and like supaya saya semakin semangat naik gunungnya dan membuat video. Jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Sobat PD, puncak ketiga, puncak Ciarif. Puncak 3, puncak Ciarif. Mau nangis. Ya, ke sana. Makasih Kak. Makasih Ki. Pidi, nih calon subscriber lagi nih. Coba perkenalkan kakaknya dari mana? Dari Cilacap. Cilacap. Wih, keren. Temennya Mas Yopi. Namanya siapa namanya? Namanya Fadil. Fadil dari Cilacap. Ya. Subscribe ya. Oke. Ini siapa nih? Ini Cilacap juga. Azam, Azam. Cilacap juga. Temanggung ini. Temanggung. Gila keren. Ya. Sekarang ke sana. Masuk nanti masuk YouTube nih, beneran. Iya serius. Lumayan, nanti tinggal ini aja ya. Nanti kalian sama teman-teman yang lain telat. Siapa suruh gitu nggak lama gitu. Saya udah masuk YouTube gitu. Udah masuk puncak Ciarif. Ayo. Pertama nih. Kata-katanya, kata-kata mutiara. Waduh, Kata-kata mutiara. Ayo. lagi nggak ada nih. Calon Akmil gimana sih?
Oke, pokoknya semangat, jangan nyerah. Ya, cita-cita Ya. mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Ya. Ya Sobat Pidi, semakin siang cuaca akan semakin tidak menentu. Kadang cerah panas terik, kadang langsung tertutup kabut, disertai angin yang kencang, bahkan sesekali ada rintik hujan. Jadi Sobat Pidi, kalau mau mendaki 7 puncak merbabu, tolong diperhatikan manajemen waktunya ya, agar nanti di setiap puncaknya mendapatkan pemandangan yang maksimal. Oke Sobat Pidi, kita mau ke puncak ke 5, Mondorante. Nah itu ke atas. Ini tulisannya Sobat Pidi, padahal puncaknya masih ke sana. Kita masih puncaknya masih ke sana, ini tulisannya aja. Yuk. Sobat Pidi, ini adalah puncak Mondorante. Tulisannya sengaja dibuat di bawah. Puncak ke-5 Mondorante. Pelangnya di bawah yang tadi. Karena di sini membahayakan. Anginnya terlalu besar. Yang besar. Ini bisa sih jalannya langsung nembus ke Genteng Songo, tapi terlalu curam. Turunan ekstrim. Kayaknya nggak berani deh kita. Kita mendingan turun lagi untuk ke K9, K9, Genteng Songo. Kita jalan melipir mau ke Genteng Songo karena tidak berani lewat jalur yang langsung dari Ondolante. Jadi kita melipir lewat sini. Oke Sobat Pidi, tadi yang dari Ondolante tuh dari sana tuh, waduh curam sekali kan, makanya kita nggak berani. Nanti ketemunya di sini. Nah, sama-sama ke Genteng Songo ya. Tuh aja kita lewat sana. Nggak berani. Itu dia ciri khas Genteng Songo. Harus gantian ya, jadi tidak boleh duluan atau apa disuruh cepet-cepet gitu, hilang fokus. Aduh jangan deh ya, lebih baik kita bersama aja. Bismillah ya. Tuhan tolong berkati kami. Oke. Sok ibu. Oke. Pegang, nah ya Sobat Pidi, inilah ciri khas Genteng Songo. Makanya kenapa harus bergantian ya, hati-hati, sip ya, lurus ke sini.
hati-hati yang ini. Ini udah naik. Lanjut. Duluan Mas, stop. Masya Allah. Masih ke atas. Sobat Vidi, puncak ke-6 Genteng Songo. Genteng Songo, jangan nangis lagi ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini 5. Terus ini ke 6. Mana lagi ya? Tapi udah, kayaknya udah bener itunya. Penarannya udah bener. Makasih siapa? Udah foto di situ. Oke, Sobat Vidi, tinggal satu puncak lagi, triangulasi. Ya. Misi. Sobat Vidi, puncak ke-7, puncak triangulasi. Yeay, 7 puncak Merbabu. 3142 mdpl. Puji Tuhan, terima kasih. Teh cucu keren. 7 puncak langsung. Masya Allah. Ini ada calon-calon subscriber kita nih. Biar masuk. Halo. Ya, Seven Summit Merbabu. Sukses. Seven Summit of Merbabu. Iya. Naninong. Sukses. Oke, Sobat Vidi, selesai juga acara Seven Summit Merbabunya di terakhir di puncak triangulasi. Oke, sukses lah pokoknya. Kalian semua yang penontonnya harus wajib kesini. Nggak rugi, benar nggak rugi kesini. Oke ya. Kalau pagi paginya bagus tuh katanya tuh. Aku tadi dapat. Oh dapat. Kalau tadi pagi nggak ada kabut ya, makanya banyak yang ini, yang apa nyubuh ke sini. Tadi sana masih bulan, sana udah matahari. Oke. Bagus pokoknya. Jadi Sobat Vidi, sekarang kita mau istirahat makan siang dulu. Mungkin perjalanan turun nggak kita record ya, atau nggak tahu lah gimana nanti ya.
Oke. Sampai. Ya mau. Untuk mempersingkat waktu, kita menempuh jalur yang langsung tembus ke mata air di bawah puncak Geger Sapi. Jadi, tidak melalui puncak Geger Sapi lagi. Patokannya ada di bawah puncak Ondorante. Pokoknya ambil jalan yang turun agak terjal saja. Tadi kan kita dari atas itu tuh turun ke bawah ke sini. Nah, ini udah jam makan siang, guys. Jadi kita lapar nih, udah 7 puncak. Seven Summit of Merbabu udah selesai. Kita masak dulu. Masak Indomie. Masih masak. Iyalah. Nah, sekarang kita buat turun nanti kita harus ambil air di situ. Tuh. Situ, guys. Kita ambil air yuk. Sini sumber keran airnya ya. Pakai keran. Jadi tuh, teman-teman tolong jangan merusak fasilitas yang udah ada, karena di sini tuh udah gunungnya udah nyaman banget gitu sama alam. Bersih, sejuk. Nggak ada sampah sama sekali, guys. Tuh. Ya. Jadi kita harus jaga. Oke? Kita ambil air dulu. Dingin, airnya seger banget, langsung diminum juga bisa, guys. Seger. Guys, sekarang kita mau turun ya. Udah siap-siap. Udah kotor, sekarang kotor aja udah. Itu mukanya kenapa? Merah. Masalah apa enggak? Yakin. Terus sampah kita nggak dipegang anak Koko karena dimasukin ke sini. Ya, Koko bawa. Tuh sampahnya di situ, guys. Jadi nggak jinjing-jinjingnya. Sekarang kita pulang. Ciao, tunggu kita di BC. Oke, Sobat Pidi, sudah sampai di BC. Tepatnya sih ini di homestay-nya Pak Randy ya. Jadi kita memutuskan untuk tidur dulu, baru besok pagi kita kembali ke Bandung. Tadi dari pos 4 sampai ke pos 1 sekitar 2 jam, dan kita memutuskan untuk naik ojek lagi karena sudah terlalu malam. Oke ya, singkat cerita sih. Oke, kalau gitu cukup perjalanan kami di Gunung Merbabu ini, Seven Summit of Merbabu. Salam damai, salam sejahtera buat kalian semua, salam lestari. See you in the next video. Bye. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Randy atas segala kebaikan dan keramahannya. Ini kami tidak di-endorse ya. Kami hanya menyarankan salah satu base camp atau homestay yang rekomendasi menurut kami. Ya, biasanya Pak Randy ini